Jadi pembahasan di Balik adalah bahwa Balik DPR RI ditugaskan untuk menyusun naskah akademis dan draft RUU tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya penghapusan kekerasan seksual. Dalam penyusunan tersebut, Balik baru menyusun RUU dan baru 2 kali rapat. Naskah akademisnya belum jadi. Substansi di dalam perundang-undangan tersebut memang sangat dekat dengan apa yang dibuat oleh Mendikbudristek tentang kekerasan seksual. Bedanya Mendikbudristek untuk kampus, undang-undang kita untuk nasional. Substansi perdebatan pun sama. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita larang hanya zina dengan kekerasan? Bagaimana dengan zina dengan suka sama suka? Itu pertanyaan mendasar perdebatannya. Tentu sebagai negara yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, sila pertama dan sila kedua, ditambah dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ya. Dan beberapa tap MPR misalnya tentang etika berbangsa bernegara. Hal-hal seperti ini harus kita bahas karena undang-undang itu adalah social engineering. Dia harus komprehensif. Tidak boleh menyisakan satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Ya. Kita tidak ingin undang-undang itu diketok, kita merasa telah menyelamatkan sekian banyak kekerasan seksual, ternyata penumpang gelapnya adalah mereka yang suka sama suka, tidak ada sanksi hukumnya. Mereka yang melakukan LGBT suka sama suka, tidak ada sanksi hukumnya. Padahal yang paling banyak kasus tentang kehamilan luar nikah atau kemudian berdampak kepada aborsi adalah persoalan suka sama suka. LGBT suka sama suka yang beberapa kasus tertangkap di hotel, diakui oleh Menteri Kesehatan mereka penyumbang penyakit AIDS. Apakah kita akan membiarkan ini? Kalau kita membiarkan ini, solusi kita persis dengan negara Barat. Negara Barat memang tidak mengenal antara nikah dan tidak nikah. Cukup di rumah tangga Anda atau dengan pasangan intim Anda yang tidak berumah tangga, tidak terjadi percaturan, tidak ada komplain salah satu pihak. Cukup, selesai. Tetapi Indonesia, saya kira, budaya yang diambil oleh bangsa kita, agama yang diambil bangsa kita, seluruh agama, tidak cukup itu. Bahkan di Barat sekalipun, Family Watch International, teman-teman bisa lihat nanti, melakukan kritikan keras tentang prinsip yang disebut sexual consent itu. Seks hanya cukup dengan kesepakatan. Kalau tidak sepakat, maka terjadi kekerasan seksual. Ya. Oleh karena itu yang dilarang hanya kekerasan seksual. Sementara kesepakatan seksual tidak dilarang, nikah atau tidak nikah. Nah, aturan ini tidak masalah kalau judicial review putusan MK November 2017 itu yang diajukan AILA, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, menang. Itu pasal 284, 285, 292. Ya. 284 itu KUHP kita yang dibuat zaman Belanda. Yang disebut perzinahan adalah bujang gadis tidak terkena. Yang hanya orang yang sudah menikah. Janda duda nggak kena. Hanya telah menikah. Salah satu melibatkan pasangan telah menikah dituntut oleh pasangannya yang komplit. Tuntutan AILA itu didukung oleh 4 hakim mahkamah. Ya, didukung. 5 hakim mahkamah konstitusi mengatakan tidak mengambil keputusan, menyerahkan kepada DPR untuk mengatur sesuai yang dituntut. Jadi 9 hakim mahkamah konstitusi tidak ada yang keberatan dengan perluasan makna zina atau mengembalikan makna zina kepada makna yang sesungguhnya. Itulah yang sedang diatur di RUU TPKS yang sekarang masuk peraturan menteri Mendikbudristek, hal yang sama tetapi di wilayah kampus. Ya. Kalau ini diterapkan, kita lihat sanksinya. Sanksinya kepada mereka yang memaksa.
Mohon maaf ya kalau agak kasar saya bacakan ya. Pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Saya bacakan. Bunyinya seperti ini. Pasal 5 ayat 2 berbunyi, kekerasan seksual. Ini yang di Permendikbud Ristek ya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi huruf L. Menyentuh, mengusap, baba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Huruf M-nya, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Pertanyaan kami sederhana, kalau korban setuju bagaimana? Apakah menteri akan melarang, kita setuju, segala bentuk kekerasan dalam zina? Setuju? Pertanyaan kami, apakah zina tanpa kekerasan? Sepakat sama sepakat, tidak dilarang? Apakah disetujui? Peraturan ini tidak melarang, tidak memberi sanksi. Inilah yang bahaya. Dan inilah perdebatan sesungguhnya ada di RUU TPKS. Kenapa lama? RUU TPKS pada periode lalu namanya RUU TPKS di Komisi 8 mentok tidak berlanjut karena perdebatan soal pernikahan. Kenapa RUU ini tidak menganggap hubungan seks dalam pintu pernikahan? Kenapa RUU ini jumping, nikah tidak nikah dilakukan sanksi yang sama? Bahkan RUU Balok pada versi Agustus kalau tidak saya lupa, versi pertama, versi kedua 28 Oktober. Ya. Memberikan pemberatan kepada suami istri terjadi hubungan keluarga yang terjadi kekerasan seksual. Pemberatan. Kami PKS protes. Kalau pemberatan suami istri melakukan kekerasan seksual, pemberatan. Artinya yang lebih istimewa adalah orang berzina, ada kekerasan. Dihukum saja tidak pemberatan. Tetapi suami istri yang ada kekerasan, pemberatan. Ini menunjukkan cara pandang kita tidak menghormati lembaga pernikahan. Fraksi PKS sangat setuju hukum seberat-beratnya pelaku kekerasan seksual. Bahkan kita menyebut kejahatan seksual. Kita setuju. Tetapi tidak berarti kita membiarkan kebebasan seksual. Zina, setuju sama setuju di bumi Indonesia. Dan ini sudah menjadi juga masukan pakar. MUI sudah melakukan rapat juga pembahasan RUU tentang ini. Beberapa pakar telah memberikan masukan. Pakar hukum pidana telah memberikan masukan. Yang lebih cocok adalah kesusilaan lebih luas. Bukan kekerasan. Tidak pidana kekerasan seksual, hanya aspek kekerasan. Akan menyisakan kekosongan yang memunculkan zina bebas, zina suka sama suka, atau LGBT suka sama suka. Tetapi kalau tidak pidana kesusilaan, itu yang kita minta, kejahatan seksual atau tindak pidana kesusilaan, maka yang diliputi semua. Dengan kekerasan kita hukum, free sex kebebasan kita hukum. Ini yang tidak ada. Di situ perdebatannya sampai saat ini. Dan Menteri sebelum selesai RUU TPKS sudah masuk peraturan untuk kampus. Jadi komplain kami sama, kalau tanya sikap kami sama. Sikap kami di Permendikbud Ristek seperti ini, sikap kami di balik seperti itu juga. Demikian mudah-mudahan teman-teman bisa meliput secara utuh sikap kami, sehingga tidak menjadi pemutarbalikkan fakta. Pemutarbalikkan fakta apa? Nah, PKS kok anti setuju kekerasan seksual sih? Bukan. Kami anti kekerasan seksual, bahkan hukum seberat-beratnya kejahatan seksual. Yang kami tidak mau adalah ditunggangi ketika RUU ini diketok, ditunggangi orang-orang yang senang melakukan kebebasan. Apakah anak cucu kita akan kita biarkan? Di mana Pancasila kita? Di mana undang-undang dasar kita? Undang-undang 16 tadi disebut 31 ayat 3, lima takwa alat mulia cerdas. Itu jadi undang-undang 16 tuh. Pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar itu menjadi ruhnya undang-undang 16. Tetapi peraturan menteri hanya satu. Zina kekerasan zina setuju dan setuju tidak diatur. Artinya boleh, tidak ada sanksi. Ya. Saya berharap teman-teman media, kami tidak masalah dengan perbedaan pendapat, kami tidak setuju dengan pemutarbalikan pendapat. Ya. Perbedaan pendapat, no problem. Berikan kepada kami yang tidak setuju dengan kami, silakan. Tetapi jangan pemutarbalikan fakta pendapat, karena semata-mata ini HAM Barat. HAM Barat seperti itu, apa kita ingin didikte orang Barat? Dan HAM Barat bukan hanya itu, kalau ingin kita terapkan. Kebebasan mencaci maki agama, Tuhan, dan Nabi. Hancur negara kita kalau ingin mengutip seperti itu. Maka dalam HAM ada dua paradigma. HAM universal yang diakui sebagai universal itu
yang tidak universal dan HAM partikular. Setiap bangsa bernegara merujuk kepada nilai-nilai yang dianut oleh bangsa negara tersebut. Itulah kenapa di undang-undang ada landasan filosofis. Apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar. Landasan sosiologis apa? Nilai yang hidup di masyarakat. Baru jadi hukum. Kalau filosofis kita tentang, sosiologi kita tentang, kita buat hukum, ini protes akan besar. Kita tidak ingin DPR diprotes karena kita tidak jeli menangkap seluruh pesan kita dalam RUU TPKS maupun pesan kita, kritik keras kita kepada Permendikbud Ristek 30/2021. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.